Saat ini saya berada di perkuburan. Sekarang ini jam menunjukkan 6 lebih petang. Ya, kemarin ada orang meninggal di tempat ini. Kemarin ada orang dikuburkan di tempat ini. Ya, mungkin ini sedikit ganjil atau mungkin kelihatan tidak normal. Ini dia perkuburan yang baru dikubur hari kemarin ya. Ini kemarin, petang kemarin. Oke, mungkin sudah tertanya-tanya kenapa saya berada di kuburan ini. Saya tidak bertujuan untuk ya mencabar alam atau membuat cabaran kepada kuasa-kuasa yang tidak kelihatan. Ya, tapi saya sengaja buat konten ini berlatar belakangkan kuburan karena pada masa-masa yang lalu saya telah dicabar oleh beberapa orang seperti yang saya ceritakan sebentar tadi. Ya, oh ya, menurut tradisi suku dusun, kalau selepas seminggu seorang itu meninggal, maka buang petang akan dilakukan. Tapi pada di era modern ini tidak lagi mengikut seminggu, ada yang 3 hari 4 hari. Tapi biasanya yang kebiasaannya adalah 1 minggu, dimana pada hari ke-seminggu tersebut, pada malam ke-seminggu itu lampu akan ditutup sebelum jam 12 akan ditutup dan gelap gulita. Tujuan mereka adalah kononnya nanti si roh yang sudah meninggal itu akan kembali mengambil barang-barang yang dia tidak sempat bawa, tertinggal, atau barangkali dia akan hadir ke rumah tersebut untuk menyapa orang-orang tertentu, khususnya anggota keluarga. Itu adalah sesuatu yang apabila kita di zaman yang sudah beragama ini, itu sesuatu yang tidak boleh dipercaya ya. Tapi itulah yang berlaku, itulah reality. Nah, terjadilah suatu ketika, dan ini pernah terjadi beberapa kali. Saya dicabar oleh beberapa orang tepat jam 12 malam. Saya ke kuburan ini karena dicabar. Saya sebenarnya tidak suka dicabar karena saya bukan manusia yang ada kelebihan. Saya manusia biasa yang tidak punya apa-apa ya. Saya dicabar, mereka bilang, kalau engkau berani, kau bilang kamu ini orang yang percaya dengan Tuhan ya, ke kuburan bawa sesuatu benda daripada kuburan. Lalu dengan hati yang geram, dengan hati yang sedih, sebenarnya perasaan takut itu ada. Bayangkan jam 12 malam. Lalu saya ke kuburan untuk mendapatkan sesuatu. Saya ke kuburan seseorang yang sudah lama meninggal. Ya, saya tidak ambil barang si mati yang baru seminggu mati, tapi saya ambil barang si mati yang lain, tikar ya, tikar kecil. Kemudian saya bawa balik ke rumah di mana buka pantang itu sedang dijalankan. Nah, yang tidak adil, mereka beramai-ramai ya kembalikan benda tersebut ke kuburan. Itu yang saya paling tidak suka, dicabar lah ya. Kemudian satu saat lagi saya pernah didatangi oleh seorang yang sedang mabuk. Ini bukan masa buang pantang, ini hari-hari biasa ya. Satu malam saya sedang memasak jam 9 lebih malam. Jam 9 lebih malam, saya tidak tahu kenapa waktu itu saya masak jam 9 lebih malam, sepertinya masak jam 7 malam atau awal daripada itu. Nah, datanglah si kawan ini yang sedang mabuk. Karena dia tahu saya sudah pernah dicabar ke kuburan mengambil benda di tempat ini, maka dia datang. Orang itu adalah seorang pemuda yang masih muda, masih bujangan. Dia bilang, saya tahu, saya dengar kamu pernah menerima cabaran untuk ke kuburan. Hari ini, dia bilang, malam ini saya cabar kamu ke kuburan, ambil satu benda. Saya dengan geram, saya dengan marah ya, tetapi dengan sesuatu tekad yang tidak mau dipermalukan,
Bahkan istri saya berkata, jangan ambil peduli, jangan hirau dengan orang ini karena dia mabuk. Pada awal mulanya saya tolak, tetapi orang ini tidak berganjak, dia tidak keluar dari dapur rumah kami. Oke, saya bilang, saya akan terima cabaran kamu. Saya siapkan masakan saya, kemudian saya pakai seluar panjang, baju, dan bertolak ke kuburan ini. Dan saya dapatkan satu benda raga pada satu kuburan seorang nenek tua. Ya. Dulu tempat ini waktu saya menerima cabaran itu, kuburan di sini bukan seperti ini. Dulu ada atap, kemudian dipegar dengan kayu-kayu yang dimana ujungnya runcing, ya. Sama ada bambu ataupun kayu-kayu yang tahan seperti bulian dan juga salangan batu, runcing ujungnya. Nah sekarang ini kita nampak hanya nisan atau salib, ya. Tapi dulunya ada tanduk kerbau, bendera merah, bendera hitam, dan di sini banyak kayu besar. Oke, lanjut. Ini kata, lalu saya ambil benda tersebut, raga daripada kuburan orang tua itu. Ya saya boleh tunjukkan kuburan itu. Ini dia kuburan itu. Nih. Tapi dulu ini ada atap. Dulu ada atap. Kuburan ini ada atap. Ya. Bukan seperti sekarang ini yang dalam keadaan nampak bersih. Lalu saya ambil raga itu balik ke rumah. Dan si kawan yang sedang menanti ini tetap bertahan di rumah. Dia dalam keadaan mabuk. Dia bilang, oh boleh tahan, kamu berani. Lalu dia kembalikan benda yang saya ambil itu, raga itu, ke kuburan ini. Nih. Ya, dia kembalikan. Tetapi yang saya kesal, dia ambil satu lagi benda dari kuburan ini juga. Dia bawa balik ke rumah dan dia suruh saya balik ke kuburan itu untuk mengembalikan benda yang dia bawa. Jadi saya terpaksa 2 kali balik ke kuburan. Sementara dia hanya sekali. Tahu saudara, pendik kata, saya bilang sama dia, memang kamu berani sebab kamu mabuk. Nah, suatu ketika, ya selang beberapa bulan kemudian, ada acara majelis ulang tahun kelahiran jiran saya. Nah, saya datang di tempat itu karena kebetulan saya juga diundang ke majelis itu, dan saya telah bertemu dengan pemuda ini yang telah mencabar saya sewaktu dia masih mabuk. Ini beberapa bulan kemudian. Dan dia dalam keadaan yang normal, tidak minum, tidak mabuk, ya belum pun minum. Waktu itu saya masih minum, ya masih suka minum. Tapi saya pada masa itu tidak minum. Saya bertemu dengan dia. Saya bilang, oke, hari ini saya kembalikan cabaran kepada kamu. Saya challenge kamu balik, karena dulu kamu telah membuat cabaran kepada saya ketika sedang mabuk. Hari ini saya cabar kamu dalam keadaan normal. Ya saudara, lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi kawanku? Si kawan ini tidak sampai bersujud atau berlutut di hadapan saya. Apa yang berlaku teman-temanku? Si kawan ini merontah, menangis seperti anak kecil. Dia bilang, maafkan saya, maafkan saya, maafkan saya. Dia bilang, saya tidak akan melakukan lagi cabaran. Dia bilang, cabaran masih terbuka. Tetapi dia bilang, saya tidak dapat terima cabaran daripada kamu. Dia bilang, saya takut karena waktu saya cabar kamu dulu, masa itu saya mabuk dan dalam keadaan tidak normal. Mungkin kurang sadar, tidak berapa sadar. Nah, dalam keadaan normal, apa yang dia dapat? Tidak ada apa-apa. Nah, oke saudara, saya sengaja mengusirkan cerita ini karena ini adalah sesuatu yang bodoh. Challenge seperti itu tidak memberi faedah, tidak menguntungkan. Konon-kononlah kita nanti dianggap berani, padahal tidak ada yang dapat kita peroleh, ya, tidak ada keuntungan. Kenapa kita tidak buat challenge seperti yang kita buat di YouTube? Challenge mukbang, challenge makan spicy Maggi pedas, ya, makan 10 biji telur, buka put sadin, mengupas kelapa dengan menggunakan sudu dan sebagainya.
challenge yang menguntungkan. Oke, jadi itulah, jangan buat cabaran yang gila, yang bodoh. Sebenarnya Tuhan tidak senang dengan cara seperti itu. Itu sengaja saya ceritakan karena itu merupakan satu pengalaman ya, reality yang pernah terjadi. Oke, saya sambung cerita. Satu cerita lagi ya. Dulu beberapa tahun dulu, 20 lebih tahun yang lalu, saya berada di ya, ini jalanan. Saya berada di jalanan di depan sana. Di depan jalanan ini, di depan sebelum ke kuburan ini ya, sebenarnya di bawah ini adalah sawah. Ada konten saya tentang sawah di bawah ini, sawah ini. Nah, saya duduk di atas jembatan jam 10 malam. Saya sengaja duduk di sana satu orang diri di bawah pohon yang kami namakan pokok tembireg. Apa itu? Saya tidak tahu apa nama itu. Panggilan Melayu saya tidak tahu. Dimana bunganya kalau malam baunya harum mencucuk hidung seperti bunga. Ini kamu tahu nih, bunga cempaka. Bunga cempaka ini orang bilang ini lambang kuasa kejahatan. Nah, saya duduk di sana. Tiba-tiba di sebelah kanan saya ini pagar dawai. Ya, dan di sebelah kiri itu adalah tebing jalan raya curam. Saya melihat satu lembaga bergerak berjalan ke arah saya, dan saya nantikan, saya tunggu sampai apakah ia akan maju ke tempat saya. Tapi yang herannya, dia masuk ke sebelah kanan. Nah, yang lebih mengherankan, tembus pagar. Lalu dia melintasi saya, kemudian keluar lagi ke jalan depan di belakang saya, tapi juga tembus pagar. Kemudian dia sampai ke satu tempat. Saya melihat, saya coba kejar. Rupa-rupanya ya, lembaga itu masuk ke satu tempat, ke satu rumah. Dan saya tidak pasti. Pada waktu itu saya tidak paham, saya tidak mengerti. Wah, keesokan harinya teman-teman, dalam keluarga tersebut, di rumah tersebut sebenarnya ada seorang yang sedang sakit. Esoknya kami mendapat berita bahwa orang itu telah meninggal. Rupa-rupanya lembaga yang melewati saya itu adalah kemungkinan rohnya atau roh yang menyamar. Itu saya tidak pasti. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saudara-saudara yang saya kasih, saudara, kawan-kawan, teman-teman di luar sana yang saya hormati, marilah ya, jangan terlalu percaya pada tahyul, jangan tunduk pada dunia. Ya, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan yang Maha Perkasa, yang Maha Berkuasa. Karena Dialah yang telah menciptakan langit, laut, bumi beserta segala isinya. Dialah yang Maha Perkasa, Maha Berkuasa, tidak yang lain. Tunduklah kepada Tuhan. Ya, tunduklah kepada Tuhan. Tuhan itu perkasa. Bumi ini tumpuan kakinya, langit adalah taktanya. Bahkan firman Tuhan berkata, oleh tangan kanannya ia megang 7 bintang di langit. Betapa perkasanya Tuhan kita. Nah, oke, sampai di sini perkongsian saya. Harap Anda terhibur. Tapi dalam masa yang sama kita belajar. Jangan ya coba untuk challenge dengan alam, dengan semesta. Jangan coba mencabar dengan alam atau kuasa gaib, karena mereka memang ada ya, kuasa gaib itu memang ada. Tapi seperti yang saya katakan, tunduklah pada Tuhan. Oke teman-teman, sampai di sini perkongsian saya, konten saya. Sudah malam ini, mau jam 7 malam, hampir gelap, tapi matahari masih boleh menerangi tempat ini. Oke, semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. God bless. Tuhan memberkati. Amin.